ini adalah tim dari Bapak Ibo ya, pagi ini dan juga nanti malam. Dan rencananya yang khotbah nanti malam itu ada remaja di sini yang ikut HLC, boleh angkat tangan? Ya, ada ya. Rencananya khotbah nanti malam itu Danki, tapi nggak jadi. Ya, ini kayaknya menggema di sini ya, Pak Asep, menggema Pak Asep. Karena ya saya tidak ada masalah tiket. Harusnya besok saya antar mereka ke Biduk-Biduk, lalu pulang hari Rabu dan Kamisnya baru balik Jakarta. Tapi saya nggak memperhitungkan ini ya musim arus balik Idul Fitri. Jadi pas cari tiket nggak ada, adanya cuma hari ini aja saudara. Besok, lusa, dan seterusnya sampai Idul Fitri nggak ada tiket. Ada juga lewat Balikpapan tapi harganya berkali lipat. Jadi ya sudah, saya juga nggak jadi lagi liburan deh jadinya ke Biduk-Biduk. Padahal well start-nya itu pas jadwalnya menurut Saudari Mary, pas ada hiu pausnya itu di tali saya yang tanggal 11 itu ya. Sudah atur semua hotel, penginapan, kelotok, ya dan semuanya ya batal semua. Ya tapi kita percaya ada rencana Tuhan. Ya puji Tuhan, kita percaya pelayanan mereka dan juga guru-guru dan juga semua anak-anak yang mengikuti Harvest Leadership Camp diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh tertanam nilai-nilai itu dalam diri mereka. Nah bagian kita orang tua apa? Mari kita support, ya support. Bukan menghakimi dan bukan menuntut, karena perubahan itu proses. Bukan tiba-tiba pulang dari HLC langsung berubah, tapi kita perlu ingatkan, perlu arahkan, ya supaya mempraktekkan nilai-nilai itu dengan baik dan benar. Ipeng boleh nyalakan lampu balkon itu, saya tolong yang bawah nyalain aja semua. Supaya di balkon terang juga ya. Ya, satu lagi. Ya, mantap. Baik, karena itu saya akan menyampaikan kebenaran firman, masih tentang doa. Saya harap Bapak Ibu tidak bosan karena saya bawa tema doa terus. Kan ada hamba Tuhan tamu yang bawa tema lain kan, dan juga minggu depan rencana kita akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Bekasi, Bapak Taufik Katian Dago. Ya, minggu depan ya, nolak. 2 minggu depan lagi, 2 minggu depan. Ya, nah karena itu mari kita akan concern sungguh-sungguh supaya kita praktekkan tentang doa ini. Nah, 5 langkah dalam berdoa. Jadi ini sudah saya sampaikan di MK Ebenezer dan juga di mesbah pagi. Tapi saya belum sampaikan di ibadah raya. Supaya kita sama-sama perhatikan 5 langkah dalam berdoa. Ini untuk menolong kita supaya kita lebih mudah berdoa dan terarah dalam berdoa. Kita sudah belajar tentang doa tabernakel, yaitu yang komplit. Nah ini yang lebih sederhana, silakan mau pakai yang mana atau bisa juga bergantian menggunakan pola-pola ini. Tapi ini bukan keharusan karena dalam Alkitab tidak diajarkan harus begini, harus begitu, harus pakai gerakan tertentu, harus waktu-waktu tertentu seperti saudara-saudara kita yang lain di seberang, tidak. Tetapi ini hanya sebuah pola. Silakan teknisnya atau dalam penerapannya saudara berselancar bersama Tuhan di hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, Tuhan Roh Kudus mau bawa kemana. Tetapi intinya polanya seperti ini, seperti yang diajarkan juga dalam doa Bapa kami, itu pola. Tabernakel juga pola, nah ini juga pola. Ya, jadi pola itu bukan harus plek seperti ini. Ya, lalu jadi kaku, lalu saudara ya doanya malah jadi doa tekstual, jangan ya. Tetapi ini hanya pola, di dalamnya kita eksplorasi sendiri.
Roh Kudus akan tuntun kita berdoa. Ini hanya untuk memudahkan kita bagaimana kita berdoa. Sehingga berdoa setengah jam, berdoa 1 jam itu bukan sesuatu yang sulit lagi, saudara. Kalau kita nggak tahu tekniknya, 5 menit kita mentok, kita nggak tahu ngomong apa lagi. Tapi karena ini kita ajar, maka saudara sudah tahu. Dan kita akan mengalami hal-hal ajaib di dalam doa. Karena kita menghabiskan waktu banyak bersama Tuhan. Seperti Yesus menghabiskan waktu banyak bersama Tuhan. Pada siang hari dia hanya membutuhkan waktu hitungan menit untuk menyelesaikan persoalan. Untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan, untuk mengatasi persoalan-persoalan. Tapi kalau kita hanya 1 menit, 2 menit, 5 menit, kita akan berjam-jam, berhari-hari dengan persoalan kita yang tak kunjung terselesaikan, pelayanan kita tidak mengalami terobosan. Puji Tuhan. Nah, karena itu kita mau belajar tekniknya ini, saudaraku ya. Nah, yang pertama, saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa, nah kita nyanyikan lagu rohani, lagu yang kita tahu. Ini sangat teknis sekali. Karena Mazmur 100 ayat 4 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelataran. Kita udah tahu kemah suci kan pelataran itu halaman. Kalau saudara masuk dari jalanan belok ke halaman gereja, nah itu pelataran maksudnya. Halaman. Dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Makanya kita harus menyanyi. Kristen itu agama menyanyi. Amin, saudara. Menyanyi, katakan sama-sama, menyanyi. Saudara bisa menyanyi? Bisa. Tinggal fales atau enggak gitu aja kan. Tapi kan Tuhan tidak memandang falesnya. Ya, cuman kalau jadi WL ya jangan fales ya. Nanti orang pada bingung nanti kan ini nadanya apa sebenarnya. Ya. Jadi nyanyi saudara, lagu yang saudara hafal, jangan yang tidak hafal. Karena kalau tidak hafal nanti sepanjang hidupku kau setia. Kan jadi nggak enak kan, nggak enak sama yang dengerin. Kalau sama Tuhan sih nggak apa-apa. Oh dia nggak hafal gitu. Jadi kalau bisa yang hafal. Kalau nggak hafal siapkan teksnya dulu. Nggak apa-apa ngelihat teks daripada tutup mata tapi kan jadi nggak enak gitu ya. Mau nyembah Tuhan nggak tahu ngomong apa. Nah jadi disiapkan teksnya. Saya juga kalau nggak hafal lagunya saya siapin teksnya baru saya nyanyi. Nah, kebetulan saya bisa main gitar. Kalau saudara nggak bisa main gitar, ya main keyboard ya. Kalau nggak bisa main keyboard, itu kecek-kecek bisa ya. Ya jangan kalah sama itu pengamen tuh. Kalau nggak ada gitu ya sudah akapela aja. Yang penting hati kita, yang penting ini saudara, perhatikan. Yang penting kata-kata lagu itu kita hayati. Nah itu, jangan sampai karena sudah hafal, mulutnya menyanyikan lagu, pikirannya kemana-mana tersesat lagi saudaraku. Di pasar, ya di kebun, di perusahaan, ya wah di kampus. Akhirnya kita enggak connect sama Tuhan, mulutnya tetap nyanyi. Bapa engkau sungguh baik, ini lagu yang paling orang semua hafal nih saudara. Nah di luar kepala, sampai-sampai nyanyikannya enggak pakai pikiran. Pikirannya kemana-mana. Mulutnya yang nyanyi, gitu ya. Nah kita satu hal hayati setiap kata dan kalimatnya. Nah ini yang penting untuk nomor 1 ini. Jangan sampai kita nyanyi tapi tidak menghayati kata-kata dan kalimatnya, liriknya, pesannya. Jelas ya Bapak Ibu, langkah pertama ini kalau dinyanyikan sekali, 2 kali, refnya diulang 2 kali, ini udah 5 menit loh saudara, iya kan? Nggak bisa saudara doa cuma 2 menit, langkah pertamanya udah 5 menit. Ya, saudara sudah menghabiskan waktu bersama Tuhan 5 menit. Dan Tuhan menikmati saudara 5 menit. Wah, itu persekutuan intimasi. Intimasi yang indah dengan Tuhan. Nilai-nilai yang kita bangun itu saudara. Amin saudara. Apalagi kalau saudara nyanyinya begitu sungguh-sungguh sampai mengalami kasih Tuhan lewat lagu itu meneteskan air mata. Engkau mulai berbahasa. Wah bisa 20 menit itu saudara. Bisa lebih lama lagi.
Sehingga doa bersama Tuhan dalam waktu yang lama itu bukan sesuatu yang sulit lagi. Lalu saudara bertanya, ngapain harus lama-lama? Kan kita sudah belajar, kenapa harus kita luangkan waktu bersama Tuhan cukup? Kesimpulannya kan gini, berjam-jam bersama Tuhan, bermenit-menit dengan persoalan. Kalau bermenit-menit saja dengan Tuhan, berjam-jam dengan persoalan. Nah, kita mau pilih yang mana? Lebih bagus habiskan waktu. Itu bukan buang-buang waktu. Investasi waktu bersama Tuhan, saudara. Dari remaja, pemuda, Bapak Ibu, mari kita menjadi gereja yang berdoa. Amin, saudara. Ketika saudara mulai masuk, lakukan ini, engkau akan mulai mengalami Tuhan. Ya. Tuhan akan bawa kita, waduh saudaraku, di dalam doa itu luar biasa. Ya. Tapi gimana caranya? Mulai lakukan. Nanti aku dibilang tumben, itu setan yang ngomong, saudara. Nanti tidak konsisten, itu setan juga yang ngomong itu, saudara. Pokoknya nanti kalau itu setan semua yang ngomong. Kita harus ambil keputusan tegas. Saya mau praktekkan doa ini. Nah, itu yang pertama, saudara. Apa, saudara? Nyanyikan lagu rohani. Ya. Kalau suami istri bisa bersama-sama, wah lebih bagus lagi. Satu suara satu, satunya suara dua, gitu ya. Satunya suara tiga, satunya suara apa, gitu ya. Tapi yang penting hafal lagunya. Jangan kayak saya sama istri saya nyanyi berdua. Tiba-tiba dia nyanyi lagu yang baru lagi. Masuk refnya dia lupa. Jadi saya bilang, apa? Saya juga nggak hafal. Akhirnya kita jadi bubar, saudaraku. Jadi ketawa-ketawa. Paksa nyari dulu teksnya. Sudah masuk hadirat Tuhan, sudah meneteskan air mata, nggak hafal lagunya. Mana gimana? Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Oke, yang kedua, saudara. Apa? Bermazmur. Katakan bersama-sama, bermazmur. Apa sih mazmur itu? Mazmur itu nyanyian spontan. Bukan nyanyian lagu rohani tadi, itu kan lagu yang dikarang oleh seorang penulis lagu rohani kan. Nah, kalau mazmur ini nyanyian spontan dari kita. Ya. Atau syair, atau puisi. Yang ditujukan sebagai pujian kepada Tuhan, biasanya diiringi musik. Nah, itu mazmur. Kalau dulu kan kecapi gitu kan, jadi Daud tuh mengungkapkan kata-katanya, pujiannya kepada Tuhan sambil pakai kecapi, ya kita gitar. Tapi kalau nggak ada musik juga nggak apa-apa, nggak masalah, saudaraku. Yang penting kita bermazmur, boleh dengan dilagukan, boleh juga dengan kata-kata biasa tanpa lagu, nggak apa-apa. Kalau dilagukan kan misalnya begini, Tuhan engkau baik, kasih-Mu selalu baru, setiamu tak pernah berakhir. Nah, itu pakai lagu kan. Kalau saudara pintar nada Timur Tengah, pakai nada Timur Tengah lebih keren lagi. Kayak orang ngaji itu, saudara. Nah, itu kan Timur Tengah itu, bukan Islam itu budaya Timur Tengah. Dilagukan pakai nada-nada minor-minor itu, saudara ya. Nah, itu intinya itu, saudara, bermazmur. Nah, pujiannya apa? Yang pertama, kita memuji pribadinya Tuhan. Pribadinya Tuhan yang mana? Dia kudus, pribadinya ya. Dia baik, adil, dia mulia, maha kuasa, dan seterusnya. Kepribadian Tuhan itu kita puji. Ya, misalnya saya memuji seseorang misalnya. Wah, Ipeng, kamu setia ya. Kamu orangnya loyal. Ya. Senang gak Ipeng diomongin kayak gitu? Rasanya kan senang. Nah, Tuhan juga senang, saudara, kalau kita puji pribadinya. Wah, Pak Prabowo ini orangnya rela berkorban ya. Kamu luar biasa, Pak Prabowo. Nah, kita merasakan energi, kita merasakan sukacita. Nah, Tuhan itu layak dipuji. Dia sangat merindukan pujian dari umatnya, dari anak-anaknya. Karena dia layak dipuji. Nah, puji pribadinya. Ya, ini kalau kita mau mengalir dari hati kita, banyak ini, saudara, kepribadian Tuhan yang bisa kita puji. Wah, ini bisa 5 menit, bisa 10 menit kalau kita, saudara, menghayati benar-benar. Nah, ini yang pertama, memuji pribadi. Yang kedua, apa yang kita puji lewat mazmur tadi? Memuji perbuatan Tuhan.
perbuatan Tuhan dalam Alkitab. Ya, bagaimana dia membelah laut Teberau, bagaimana dia memberi makan bangsa Israel dengan daging dan mana. Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mengubah 5 roti, 2 ikan menjadi ribuan roti Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, perbuatanmu ajaib Tuhan. Oh, aku percaya perbuatanmu yang ajaib itu masih sama sampai sekarang dalam hidup kami. Nah itu saudara, kita puji perbuatannya. Ya, kita akui, dan itu harus bersuara saudara. Ingat saudara, harus bersuara, harus ngomong. Jangan batin. Jangan cuma di dalam hati. Kalau di dalam hati, dalam hitungan detik atau menit, saudara akan tertidur di kaki Tuhan. Ya, ya, tertidurnya bisa tertunduk atau ke belakang. Antara dua itu. Bisa pakai suara, bisa enggak. Suara ngorok maksudnya. Kalau diam, pasti kita tertidur atau pikiran kita tersesat lagi kemana-mana. Makanya kita harus ngomong, karena ngomong itu membantu kita untuk mengendalikan keterhubungan kita, koneksi kita dengan Tuhan. Jadi harus ngomong, saudara. Apalagi yang kita omong? Perbuatan Tuhan dalam secara dunia yang kita tahu, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, atau perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Wah, kalau pemusik WL Singers setia melakukan ini, dahsyat sekali hidup saudara, pelayanan saudara akan dahsyat sekali. Karena saudara memang sejatinya penyembah, bukan nanti hari Minggu baru menyembah. Tapi setiap hari lakukan ini. Dan bukan cuma WL Singers pemusik, semua jemaat menjadi penyembah. Gereja ini akan mengalami lawatan Tuhan dan menjadi berkat buat kota ini, saudara. Haleluya. Ya. Saya berdoa dan berharap saudara-saudara kita semua praktek ini. Karena Tuhan disenangkan ketika kita bermazmur. Ya, ketika kita menyanyikan pujian. Ya. Jadi kita puji apa? Pribadinya. Yang kedua, perbuatannya. Nah, ini yang kedua, bermazmur. Yang pertama tadi apa? Nyanyikan lagu rohani. Yang kedua, bermazmur. Bermazmur itu memuji Tuhan secara spontan. Yang kita puji apa? Pribadinya. Yang kedua, perbuatannya. Perbuatan dalam hidup kita, dia sudah sembuhkan kita, dia sudah tolong kita menghadapi situasi kritis, dia tolong kita dalam menjalani pekerjaan kita, dia tolong kita memberi kekuatan dalam menghadapi masalah. Pokoknya perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Oke. Yang ketiga, langkah ketiga, mengucap syukur. Nah, mengucap syukur ini untuk segala sesuatu secara spesifik dan jelas. Segala sesuatu, baik ataupun buruk, keberhasilan ataupun kegagalan, apapun juga. Orang baik bersyukur untuk orang yang baik maupun bersyukur untuk orang yang tidak baik. Mengucap syukur secara spesifik dan jelas. Ya, jadi bukan cuma begini. Terima kasih Tuhan, haleluya, aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur, terima kasih. Cuma ngomong bersyukur, terima kasih. Apa yang disyukurin itu harus diomongin gitu saudara. Aku bersyukur untuk pertolongan. Aku bersyukur untuk keluargaku Tuhan. Aku bersyukur untuk orang-orang di sekitarku. Aku bersyukur untuk kesehatan yang kau beri. Nafasku masih bernafas dengan baik. Aku masih sehat. Aku bersyukuri secara spesifik dan jelas. Apa yang kita syukurin? Hal-hal rohani. Terutama ini saudaraku. Penebusannya, ya, karya keselamatan yang sudah dia beri, kelepasan dalam hidup kita. Yang kedua apa? Hal-hal jiwani. Damai sejahtera, sukacita, hikmat, kecerdasan, ketenangan, ketabahan sampai saat ini. Yang berikutnya adalah hal-hal jasmani. Bersyukur untuk keluarga kita, kesembuhan, keuangan, ya, nafas hidup kita. Bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri. Ya, untuk orang terdekat, makanan, minuman, kendaraan, tempat tinggal. Bersyukur tanpa membanding-bandingkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan.
Ucapan syukur itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau sungut-sungut mendatangkan murka Tuhan. Nah, kita mau belajar menjadi orang-orang yang pandai mengucap syukur, saudara. Ya, secara spesifik. Nah, kalau mengucap syukur ini kita ungkapkan satu persatu, saudara. Ini juga, wah, pasti 5 menit ke atas. Ya, bisa 10 menit. Hitung-hitung udah setengah jam ini, saudara, sampai langkah ketiga ini. Gitu ya. Sehingga kita tidak lagi mikir waktu, tapi kita menikmati interaksi kita dengan Tuhan. Kita nggak sibuk melihat jam lagi, enggak, saudara. Kita menikmati hadirat Tuhan. Bahkan Dia akan jamah kita, lawat kita. Nah, mungkin mencobanya mungkin bukan cukup 1 kali, 2 kali, karena 1 kali kita mungkin masih agak bingung, kadang harus lihat juga, iya langkah berikutnya apa. Ya nggak apa-apa, lihat catatan nggak apa-apa. Catatan khotbah, oh iya ya, oh ini. Terima kasih. Saya juga lakukan itu, saudara. Langkah berikutnya apa? Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tidak apa-apa, namanya belajar, saudara. Nanti 2-3 kali kita akan terbiasa dan sudah ngalir aja. Seperti orang belajar masak. Kalau baru belajar masak kan lihat buku resep. Berapa ya? Oh gini. Garamnya bahkan diukur lagi di berapa gram ininya ini. Waduh, tapi kalau sudah biasa masak, udah nggak pakai lihat-lihat lagi kan, seng. Jadi enak masakannya. Nah gitu kira-kira ya. Kalau kita udah terbiasa, wah kita akan bersama Tuhan, ya terbang bersama Tuhan, ya menikmati hadirat Tuhan, kasih-Nya. Dia berbicara kepada kita di hati kita, kita mendengar peneguhannya. Dia meneguhkan, Dia menghiburkan kita, Dia menguatkan kita. Kita berbicara, Dia memberikan arahan, Dia memberikan jamahannya, kasih-Nya, kita meneteskan air mata, kita tersujud hancur hati. Wah pokoknya luas dalam, saudaraku. Tapi langkah pertama apa? Coba dulu praktekkan apa yang diajarkan selama ini. Ya, kalau saudara tidak coba praktekkan, tidak akan pernah mengalami kuasa doa. Nah, hal-hal jasmani kita bersyukur ya saudara. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa saudara? Menyanyikan lagu rohani. Yang kedua, bermazmur. Bermazmur itu memuji Tuhan ya. Memuji Tuhan untuk apa? Memuji pribadinya, memuji perbuatannya. Nah, yang ketiga, mengucap syukur. Untuk apa? Berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani. Nah kita ulang-ulang ini tujuannya apa? Supaya cepat hafal. Ya. Yang keempat, mengaku dosa. Nah dalam doa tabernakel kan juga ada mengaku dosa kan. Di dalam doa tabernakel, pola doa tabernakel juga ada memuji Tuhan, bersyukur. Nah, semua polanya sama. Nah ngaku dosa ini apa? Akui satu persatu baik yang muncul dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ngaku dosanya juga harus spesifik. Jangan cuma berkata begini, Tuhan ampuni segala dosaku, terima kasih Tuhan. Enggak, apa dosa yang kita rasa kita sudah buat salah itu, kita akui. Ampuni aku Tuhan, aku tadi siang pikiranku jahat sama tetanggaku Tuhan. Ampuni aku sudah berpikiran jahat sama dia. Tuhan ampuni aku tadi pagi sempat bicara kata-kata yang menyakiti istriku Tuhan. Ampuni aku, dia rasanya tidak enak mukanya, wajahnya berubah. Aku salah Tuhan, ampuni. Secara spesifik, akui satu persatu. Ampuni aku Tuhan, mungkin kita berdosa dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan. Besar, kecil, apapun, akui apa adanya di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diampuni. Karena hanya dengan mengaku, kita akan diampuni. Syaratnya mengaku saudara. Karena dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dosa kita yang lalu, dosa kita yang sekarang maupun dosa yang akan datang sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tapi kita harus mengaku syaratnya. Mengaku itulah kita diampuni. Sehingga setiap hari kita dibasuh, setiap hari kita dimurnikan. Sehingga setiap hari kita berjalan sebagai orang benar. Tapi kalau kita nggak pernah lakukan pengakuan dosa setiap hari,
Dosa kita numpuk saudara, nggak pernah refleksi diri. Nanti perjamuan suci 2 minggu sekali baru ngaku dosa. Ngaku dosanya pun formalitas. Mana sempat mau data satu-satu selama 2 minggu ini aku mikirin apa aja, ngomong apa aja, buat apa aja. Udah ketumpuk, udah lupa saudara. Nggak bisa. Harus setiap hari, doa Bapa kamu itu doa harian. Nah, kita minta ampun sama Tuhan setiap hari. Supaya setiap hari, setiap pagi, atau setiap malam, kita disucikan, kita dimurnikan, kita dibasuh. Maka kita berjalan sebagai orang benar terus setiap hari. Kita terima pengudusannya setiap hari. Karena kita mengaku. Mau dosa besar, dosa kecil kalau kita mengaku. Tuhan ampuni, Tuhan basuh kita. Saudara. Tapi bukan berarti terus kita seenaknya buat dosa. Nanti kan besok pagi aku mau mengaku. Itu namanya pembunuhan berencana. Itu konsekuensinya lebih berat, saudara. Kejahatan berencana itu nggak boleh. Ya itu udah dosa, saudara. Artinya kita khilaf, kita nggak sengaja, ya kita karena kelemahan karakter yang masih bertumbuh, kita bikin salah dengan perkataan, kita akui di hadapan Tuhan. Nah gitu, saudara. Ya. Nah kita bisa menggunakan pertolongan cermin dari 10 perintah Tuhan. Apakah ada Allah lain dalam hidupku ya Tuhan? Apakah aku punya berhala lain yang lebih kupentingkan daripada Engkau? Apakah aku tidak menyediakan waktu? Apakah aku mencuri? Apakah aku berzina? Seperti yang sudah kita bahas dalam doa tabernakel itu. Atau bisa juga pakai daftar keinginan-keinginan daging, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Apakah ada hawa nafsu? Apakah ada iri hati ya Tuhan? Nah, kita cek. Tuhan ampuni aku Tuhan, aku lihat Facebook, aku lalu iri sama temanku itu Tuhan karena dia begini. Itu dosa kan saudara, kita minta disucikan lagi hati kita dari iri hati, dari jealous gitu. Ya. Atau apapun saudaraku, dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Jangan sepelekan hal kecil untuk tidak diakui, akui sampai hal-hal yang kecil. Supaya kita benar-benar dimurnikan saudara. Wah kalau hidup kita seperti ini saudara, maka hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita nggak ada yang sempurna, tetapi dengan kita mengaku setiap hari, hidup kita jadi berkenan kepada Tuhan setiap hari. Nah, bilang sama kiri kanan, ngaku saja, ngaku saja. Ya, jangan anggap sepele atau terlalu besar dosa aku ini, apa aku diampuni, enggak saudara. Tuhan mengampuni kita. Jadi yang pertama apa saudara? Nyanyi, lagu rohani. Yang kedua, bermazmur. Bermazmur itu memuji Tuhan. Apa yang kita puji? Pribadinya dan perbuatannya. Yang ketiga, mengucap syukur. Mengucap syukur untuk apa? Hal-hal rohani, jiwani, jasmani. Nanti PPT-nya saya akan kirim di grup-grup WA. Atau kalau saudara belum tergabung di grup WA, bisa japri langsung sama saya kirim materi ini supaya bisa saudara baca-baca ulang. Nah yang keempat apa? Mengaku dosa. Nah bisa pakai cermin dari 10 perintah Tuhan. Kita baca ayatnya itu, 10 perintah itu. Apakah ada yang kita langgar? Atau Galatia 5, apakah ada hal yang saya langgar? Oke, yang terakhir. Yang terakhir. Doa syafaat. Wah, ini panjang nih, saudara. Enggak cukup 5 menit, saudara. Ya, doa syafaat atau dalamnya bisa juga doa peperangan ketika kita berdoa atau doa profetik. Nah, kita bisa gunakan panduan doa 5 jari dari pengajaran Dr. Rubin Adi Abraham. Ya, yang pertama, saudaraku. Jari, 5 jari kan? Nah yang pertama, yang paling dekat dengan kita, jempol. Apa itu jempol? Yang paling dekat, keluarga kita. Doakan keluarga kita. Pasangan kita, anak-anak kita, orang tua doakan. Doakannya jangan begini. Tuhan berkati istriku, berkati, misalnya saya berkati istriku Tuhan, berkati Gabriel, berkati Xavier, berkati Jose. Terima kasih Tuhan. Jangan kayak gitu. Doakan secara detil istriku, apa yang mau didoakan buat dia? Oh Tuhan tolong dia, berikan dia sehat, kekuatan, umur panjang. Oh Tuhan ada beberapa masalah kesehatan yang saya doakan satu-satu. Tuhan tolong dia beri hikmat dalam mengurus keluarga, dalam menjadi seorang ibu, dalam menjadi seorang hamba Tuhan. Melayani
mengajar, konseling, Tuhan berkati hikmat dalam perkataan, dalam dia berinteraksi, Tuhan tolong. Oh, panjang saya doa buat istri saya, saudara. Karena apa yang saya ungkapkan lewat mulut, sorga akan menerima. Dan sorga akan mulai bekerja untuk istri saya. Lalu doa buat anak saya yang pertama, sesuai kebutuhan, situasi, kondisinya saya doakan. Yang kedua lagi, doakan apa yang menjadi kebutuhan, pergumulannya, masa depannya. Yang ketiga, nah ini makin banyak anak, makin lama doanya. Doakan orang tua, mertua doain saudara secara spesifik. Ipar doain. Yang paling lama harus didoain adalah ipar yang bikin jengkel. Nah, dia harus doanya lebih lama. Ya, keluarga kita saudara doakan. Wah, itu kita bisa menikmati di situ saudara. Karena asal saudara percaya kuasa doa ya. Asal saudara percaya kuasa doa, saudara akan menikmati setiap doa itu dan percaya. Kenapa? Doa itu adalah sarana untuk kita meminta sorga intervensi ke bumi. Masa kalau kita minta doa ke sorga nggak bergerak, nggak ngapa-ngapain, kita diabaikan? Nggak mungkin. Kecuali ada dosa, diabaikan. Makanya kita ngaku dosa, supaya doa kita tidak diabaikan oleh sorga. Amin, saudara. Makanya kita mengucap syukur. Wah, Tuhan sudah disenangkan. Masa doa kita diabaikan? Enggak, saudara. Kita mengucap syukur, bermazmur, Tuhan disenangkan, dia menikmati kita. Terus kita berdoa buat istri, buat suami kita. Masa Tuhan mengabaikan, urus sendiri? Enggak, saudara. Pasti Tuhan akan bekerja. Apalagi kita udah ngaku dosa, kita mengaku apa adanya hidup kita. Doa kita adalah doa orang benar. Dengan iman didoakan besar kuasanya. Istri anak kita diberkati, orang tua, mertua, ipar, adik, kakak kita semua diberkati. Ya. Lalu apa saudara seiman? Di komunitas, di komsel kita, di MK kita doakan saudara. Satu-satu doakan, saudara. Disebutkan namanya, pergumulannya apa yang kita tahu kita doakan. Seperti yang saya sampaikan minggu-minggu lalu. Kalau di MK kita ada 10 orang, 10 keluarga. Anggaplah gitu ya, dalam MK kita ada 10 keluarga. Lalu 10 keluarga ini praktekkan doa ini, mendoakan anggota MK semua satu persatu. Maka setiap hari kita didoakan oleh 9 keluarga. Kalau dia suami istri berarti ada 18 orang doain kita setiap hari. Wah, itu kuat saudara. Ya kan, 10 keluarga. Berarti setiap orang didoakan oleh 9 yang lainnya kan. Kalau 10-10-nya mau berdoa. Nah kalau persoalannya cuma 2 keluarga yang doa. Tidak sekuat kalau 10 keluarga berdoa saudara. Makanya tiap hari harus saling mendoakan. Jangan tunggu nanti MK 2 minggu sekali baru saling mendoakan. Masih lemah itu. Yang lebih kuat adalah kalau 10-10-nya setiap hari saling mendoakan. Doanya akan lebih cepat terjawab. Mujizatnya akan lebih cepat terjadi saudaraku. Karena apa? Ada 9 orang yang berseru-seru kepada sorga. Masa sorga diam-diam aja? Kurang banyak tunggu 100. Enggak saudaraku. Mari kita saling mendoakan. Jangan egois saudaraku. Jangan hanya kita mau didoakan. Tapi kita juga mau mendoakan. Karena ketika kita berdoa, sorga akan bergerak, saudara. Tiap hari doakan. Ya, ada pergumulannya kita sebutkan pergumulannya apa, kerinduannya, permohonan doanya ketika disampaikan waktu pertemuan MK. Juga CG, ya, TC juga. Itulah gunanya kita berkomunitas. Nah, kalau kita ada kelompok-kelompok CG khusus wanita, yang di TC juga ada kelompok, itu diajar untuk berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Anak sekolah minggu juga ya, tolong diajar untuk saling mendoakan, ingatkan mereka untuk tiap hari mendoakan teman-temannya di kelompok kecil itu. Nah kalau anak sekolah minggu makanya jangan banyak-banyak, ya kompak itulah, 2, 3, 4 orang, ajar mereka tiap hari doakan temannya itu. Sehingga apa? Mereka dari kecil sudah diajar untuk berdoa, dia dewasa menjadi pendoa-pendoa di gereja. Kita semua adalah pendoa. Jadi mohon perhatiannya ya buat Bu Puput dan para pengurus sekolah minggu, tolong ajar anak-anak itu untuk saling mendoakan. Bukan cuma ketika hari minggu sekolah minggu, tapi ajar mereka
saling mendoakan setiap hari. Ketika mereka bangun tidur berdoa walaupun cuma sebentar, tapi doakan, suruh dia doakan teman-temannya itu. Selain orang tua, saudara-saudaranya, doakan teman-temannya. Dilatih, saudara. Dimuridkan namanya itu. Itu namanya pemuritan. Ya. Supaya kita mengenal jalan-jalan Tuhan, bukan hanya perbuatannya. Orang Israel hanya terima bersih perbuatan Tuhan, tapi yang berdoa, yang mengenal jalan-jalan Tuhan hanya Musa. Orang yang hanya terima perbuatan, tidak kuat hidupnya. Dikit-dikit bersungut-sungut, dan akhirnya apa? Mati di padang gurun. Jadi doakan saudara orang terdekat kita, tetangga kita atau orang-orang di pekerjaan. Pokoknya orang terdekat kita doakan, saudara. Ya. Saudara bangun pagi-pagi, subuh doakan mereka. Wah, keren sekali. Yang kedua, jari telunjuk. Nah, telunjuk itu memberi arah, sana, situ, sini. Nah, arah. Siapa itu? Ya, itu para hamba Tuhan, para gembala, pengajar, para misionaris, ya hamba-hamba Tuhan yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Doakan mereka satu persatu. Hamba-hamba Tuhan yang pernah datang ke sini, gembala-gembala sudah termasuk kami, gembala tolong didoakan. Kenapa saudara? Karena iblis itu menyerang hamba-hamba Tuhan, menyerang para gembala kalau dia mau merusak gereja. Kalau gembala rusak, keluarganya rusak, gereja tergoncang, saudara. Hamba-hamba Tuhan yang di YouTube itu kalau dia mulai sesat, wah akan mempengaruhi begitu banyak jutaan orang, saudara, yang mendengar YouTube-nya itu. Makanya kita harus doakan mereka, supaya mereka tetap kuat, tetap ada dalam pengajaran yang benar, diberkati hidupnya. Karena mereka juga mungkin bergumul dengan hidupnya. Kita doakan supaya mereka diberkati, supaya mereka tetap lurus dan murni hatinya. Jadi doakan hamba-hamba Tuhan di kota ini yang kita tahu, doakan mereka, saudara. Yang kita tidak kenal maupun yang kita kenal, kita doakan semua. Yang seingat di pikiran kita, kita doakan. Ya, ketika kita bertuhan, berkati hambamu yang sana, pasti sorga akan bergerak memberkati hamba Tuhan di sana bersama jemaatnya. Dan kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, saudara. Itulah kehidupan yang tidak egois, ya. Yang ketiga, jari tengah. Nah, jari tengah ini kan paling tinggi, ya. Paling tinggi. Nah, ini artinya apa? Otoritas. Doakan otoritas kita, pemimpin negara kita, presiden, wakil, para menteri, gubernur, bupati, orang pemangku jabatan, pengambil keputusan, yang pembuat undang-undang, kebijakan. Kita doakan, saudara, supaya mereka bertindak bijaksana. Karena apa yang mereka bikin di sana, pengaruhnya yang menikmati dan mengalami adalah kita yang di bawah sini kan. Dia ubah kebijakan harga batu bara, ribuan orang di PHK di sini, saudara. Mereka ubah harga kebijakan impor ekspor sawit. Para petani sawit teriak-teriak, saudaraku. Ada yang sampai sawitnya dilempar-lempar untuk sebagai protes. Karena kebijakan impor, kebijakan ekspor diubah sedikit aja. Masalah pendidikan, masalah agama, masalah apa, aduh banyak sudah kita doakan. Jangan kita nggak peduli, bukan urusanku, bukan urusanmu gimana. Kalau ada apa-apa, kita yang kena. Kita yang juga menderita, saudara. Kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraan kamu. Makanya kita harus berdoa. Otoritas di pekerjaan kita, di kampus, di sekolah kita doakan, di gereja kita doakan. Wah, ini saudara butuh waktu ini untuk mendoakan ini kan, saudara. Sekali lagi nggak bisa berdoa cuma 5 menit dari semuanya ini, saudara. Butuh waktu. Yang keempat, jari manis. Nah, ini kalau diginikan kan paling lemah ini jari manis kan, paling sulit. Yang lainnya kuat semua. Tapi kalau gini jari manis paling lemah. Nah, ini adalah gambaran saudara-saudara kita yang lemah, yang sakit dalam pergumulan keuangan, pekerjaan, mereka yang tertindas, mereka yang bencana, mereka yang lagi peperangan, mereka yang dibunuh-bunuh di sana, di Iran, di mana. Kita doakan, saudara. Posisikan kita kalau kita yang mengalami seperti mereka. Nah, muncullah empati dan belas kasihan untuk kita berdoa. Sehingga kita tidak egois lagi. Tempatkan diri kita kalau kita yang ngalamin kayak mereka kayak apa gitu loh, saudara. Lalu yang terakhir kelingking.
Nah, yang terkecil, terakhir kita doakan diri kita. Kerjaan kita, pertumbuhan karakter kita, pergumulan-pergumulan kita doakan. Kerinduan-kerinduan kita, keinginan-keinginan kita boleh didoakan. Yang penting sesuai kehendak Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi 5, doa syafaat pakai konsep 5 jari. Jempol, siapa tadi? Orang terdekat. Telunjuk yang mengarah-arahkan, para hamba Tuhan, gembala, ya, misionaris, dosen-dosen, ya. Jari tengah yang paling tinggi, otoritas di bangsa ini, di masyarakat, di gereja, di perusahaan tempat kita kerja. Jari manis, yang lemah, yang sakit, yang menderita, kita doakan mereka. Yang terakhir, diri kita. Oke, jadi ini 5 bagian dalam bagian doa syafaat ya. Nah, saya ulangin lagi. Jadi 5 langkah dalam berdoa. Yang pertama apa? Nyanyikan lagu rohani. Lagu yang dihafal. Kalau enggak nana aja nanti gitu ya. Lalu yang kedua, bermazmur. Bermazmur itu memberikan pujian kepada Tuhan. Boleh dengan nada, boleh tidak pakai nada. Tapi yang kita puji apa? Pribadinya. Yang kedua, perbuatannya. Yang ketiga apa? Mengucap syukur secara detail. Ya, apa yang kita syukuri? Hal-hal rohani, jiwani, jasmani. Yang keempat apa? Mengaku dosa. Ya, secara spesifik, secara detail dari hal kecil sampai hal yang besar. Pakai cermin apa? 10 hukum atau juga daftar kedagingan di Galatia pasal 5 supaya kita cek hidup kita. Dan yang terakhir apa? Doa syafaat atau bisa doa peperangan juga di situ nanti atau doa profetis. Doa syafaat pakai konsep 5 jari. Yang pertama, siapa itu? Orang terdekat. Yang kedua, telunjuk yang mengarah-arahkan. Para hamba Tuhan, gembala, para penginjil, dosen, ya, guru-guru, sekolah minggu. Doakan tuh sudah, anak-anak kita diajar oleh mereka loh. Jangan sampai mereka nanti ngajarkan Lazarus naik ke atas pohon. Nah, salah jadinya kan. Padahal yang naik ke atas pohon siapa? Zakius. Nanti sampai tua dia tetap bertahan. Lazarus pokoknya yang naik pohon. Siapa bilang? Guru sekolah mingguku. Nah, kita harus doakan guru sekolah minggu ya. Supaya tetap semangat, tetap kreatif, tetap guru sekolah minggu itu perlu didoakan, saudara. Apa yang ngadepin anak-anak ya. Yang ketiga, jari tengah tertinggi apa dia? Otoritas. Pemimpin negara kita, provinsi, kabupaten, masyarakat, di kampus, di perusahaan. Yang keempat, jari manis. Siapa itu? Orang-orang yang lemah, sakit, pergumulan keuangan, bencana, peperangan. Yang terakhir, diri sendiri. Nah, jelas ya? Nanti kalau lupa saya kirim catatannya ini buat saudara. Mari kita praktek doa dan alami. Wah, segala hal dalam doa, saudara. Gak bisa diomongin, harus ngalamin sendiri. Doa gak bisa nitip. Ya bisa sih kita bantu doa, tetapi pengalaman doa itu pribadi. Karena doa adalah personal relationship, hubungan pribadi. Gak bisa diwakilin. Kita ngerasakan hadirat Tuhan gak bisa diwakilin oleh orang lain dong. Kita sendiri yang harus ngalaminnya. Amin, saudara. Saya berdoa kita semua, keluarga Green Bethany, jadi orang-orang yang kuat di dalam doa. Amin.